Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raymond Francisco Pionanda Sumarmata dengan NIM 23500912889. Maksud saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah topik khusus pemasaran, yaitu membuat video yang berjudul tentang Greenwashing Detection Report. Jadi dalam video ini saya akan menganalisis beberapa produk. Apakah produk ini termasuk ke dalam produk ramah lingkungan atau tidak? Di dalam dunia pemasaran modern, banyak perusahaan menggunakan konsep green marketing atau pemasaran yang ramah lingkungan. Strategi tersebut untuk menarik konsumen dengan menonjolkan kepedulian terhadap lingkungan. Namun tidak semua klaim tersebut benar. Muncul istilah greenwashing, yaitu praktik menyesatkan di mana perusahaan mengklaim produknya ramah lingkungan, padahal kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Kenapa sih perusahaan melakukan praktik greenwashing? Jadi maksud mereka itu yang pertama, untuk menarik konsumen. Jadi banyak orang-orang sekarang memilih produk yang hijau, jadi perusahaan ingin ikut menarik pasar. Kedua, meningkatkan citra atau image perusahaan. Perusahaan ingin terlihat peduli terhadap lingkungan agar lebih dipercaya dan dapat menarik konsumen. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Citra ramah lingkungan yang diberikan perusahaan bisa membuat produk lebih laku dan penjualan mereka menjadi lebih tinggi. Selain itu, yang keempat, menghemat biaya. Lebih murah mengubah iklan daripada mengubah sistem produksi mereka yang benar-benar ramah lingkungan. Baik, langsung saja ke dalam produk yang akan saya analisis. Beberapa produk yang saya ambil, yang pertama adalah The Body Shop. The Body Shop merupakan perusahaan kosmetik yang menawarkan produk seperti sabun, lotion, skincare, makeup, dan lain-lain. Dengan citra sebagai brand yang mengutamakan bahan alami dan etika lingkungan. The Body Shop ini mengklaim bahwa produk mereka itu natural atau diambil dari bahan-bahan alami. Yang kedua, cruelty free atau lolos dalam uji terhadap hewan. Lalu yang ketiga, sustainable atau berkepanjangan. Jika dilihat dari bahan baku The Body Shop menggunakan bahan alami yang diperoleh melalui program Community Fair Trade, yaitu kerjasama dengan komunitas lokal secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak hanya memperhatikan kualitas bahan, tapi juga aspek sosial. Dari sisi kemasan, perusahaan mulai menggunakan bahan daur ulang meskipun belum sepenuhnya diterapkan pada semua produk. Meskipun belum sepenuhnya diterapkan pada semua produk, dalam proses produksi, The Body Shop tidak melakukan uji coba pada hewan, yang itu tadi cruelty free, yang menjadi salah satu indikator etika dalam industri kosmetik. Selain itu, transparansi informasi juga cukup baik karena perusahaan menyediakan laporan berkelanjutan yang dapat diakses oleh publik, sehingga setiap customer dapat mencari tahu informasi mengenai The Body Shop ini, sehingga mereka dapat lebih percaya terhadap produk apa yang mereka gunakan. Jadi kesimpulannya, menurut indikator yang kita bahas menunjukkan konsistensi antara klaim dan praktik nyata dari The Body Shop ini, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa produk The Body Shop ini adalah green business atau produk yang memperhatikan keramahan lingkungan. Baik, selanjutnya produk yang kedua yaitu adalah H&M. H&M adalah perusahaan fashion global yang dikenal dengan konsep fashionnya, yaitu memproduksi pakaian secara cepat mengikuti tren saat ini. Salah satu lini produknya yaitu Conscious Collection atau diklaim lebih ramah lingkungan. Jadi mereka menciptakan suatu produk yang lebih memperhatikan ramah lingkungan dan juga menggunakan bahan-bahan dari alam sehingga lebih ramah lingkungan. Itu maksudnya teman-teman. Jadi H&M ini mengklaim bahwa
produk mereka itu sustainable dan eco-friendly. Kita analisis melalui indikator berikut ini. Kita lihat dari sisi bahan bakunya. H&M menggunakan sebagian material daur ulang atau organik dalam lini Conscious Collection mereka. Namun, hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan produk mereka. Pada aspek kemasan tidak terdapat perubahan signifikan karena masih menggunakan material yang sama. Jadi mereka tidak sepenuhnya mengubah bahan baku produk mereka ke yang lebih ramah lingkungan gitu teman-teman. H&M tetap menjalankan model fast fashion mereka yang menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah yang besar dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Dari sisi transparansi, perusahaan tidak memberikan informasi yang cukup mengenai sejauh mana produk mereka benar-benar berkelanjutan dibandingkan total produksinya saat ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara klaim yang mereka ambil dan praktik secara keseluruhan, sehingga produk ini dapat diklasifikasikan sebagai greenwashing. Kenapa sih greenwashing? Oke, saya ulang kembali, karena H&M ini mengklaim bahwa produk mereka itu atau produk yang mereka keluarkan yang bernama Conscious Collection itu menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam, sehingga mereka mengklaim bahwa produk mereka itu ramah lingkungan, tetapi tidak sepenuhnya produk yang mereka berikan tidak berdasarkan dari bahan baku alam. Jadi tidak sepenuhnya dikatakan benar bahwa produk mereka itu ramah lingkungan, gitu teman-teman. Produk yang ketiga adalah Aqua. Aqua ini adalah merek air minum dalam kemasan yang sangat populer di Indonesia. Tersedia dalam botol plastik sekali pakai dan galon isi ulang. Menurut mereka, produk ini diklaim sebagai produk recyclable dan peduli terhadap lingkungan. Apa sih recyclable itu? Jadi recyclable itu adalah kemasan mereka yang dapat didaur ulang. Jadi mereka itu menggunakan kemasan plastik yang dapat didaur ulang. Jika dilihat dari indikatornya, yang pertama melalui aspek bahan baku. Aqua menggunakan air dari sumber alami, namun penggunaan plastik sebagai kemasan menjadi isu utama. Meskipun botolnya dapat didaur ulang, pada kenyataannya tidak semua plastik itu berhasil diproses kembali. Keterbatasan sistem pengolahan sampah yang menjadi masalah untuk kemana sih si sampah plastik ini akan diproses itu. Kalau jumlah botol plastiknya itu terlalu banyak. Dalam proses produksi dan distribusi, produk ini membutuhkan energi dan menghasilkan emisi karbon, terutama dalam transportasi. Dari sisi transparansi informasi, Aqua aktif dalam kampanye lingkungan, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan dampak lingkungan secara menyeluruh. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa klaim memiliki dasar tetapi tidak menggambarkan keseluruhan dampaknya. Jadi dapat diklasifikasikan bahwa produk Aqua ini adalah ambiguous atau tidak jelas. Kenapa sih dikatakan demikian? Jadi Aqua ini mengklaim bahwa produk mereka itu recyclable dan peduli terhadap lingkungan. Tetapi jika dilihat dari proses produksinya itu, air minumnya diambil dari air pegunungan, yang katanya air pegunungan. Jadi dapat diklaim ramah lingkungan, tetapi kemasan yang digunakan mereka yaitu plastik tidak sepenuhnya dapat dikelola dengan baik, sehingga masih saja terdapat sampah yang menjadi masalah utama untuk kita saat ini. Produk Aqua ini tidak bisa dikatakan green ataupun greenwashing. Baik, jadi dari analisis ini kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat hijau benar-benar ramah lingkungan. Oleh karena itu,
untuk kita sebagai masyarakat Indonesia maupun generasi, penting bagi kita untuk lebih kritis terhadap apa yang kita gunakan, apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita pakai, agar tidak mudah terpenuhi oleh strategi pemasaran semata. Jadi kita tidak gampang dibodoh-bodohi atau termakan strategi perusahaan untuk meningkatkan penjualan mereka. Tetapi kita juga harus lebih bijak dalam menggunakan apapun produk, dan lebih bijak dalam memanfaatkan sampah tersebut di kemudian setelah kita gunakan. Sekian pemaparan video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.